Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak-bapak jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang pagi ini dihidupkan kembali. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ajal ketika datang tidak satu pun makhluk yang mampu mengundurkan atau memajukan. Maka tidur kita yang tepat waktu tadi malam juga atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, di mana di sisi lain mungkin banyak orang yang untuk tidur saja itu butuh obat penenang, butuh obat tidur. Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan tidur ini menjadi tanda kekuasaannya, tanda ayat-ayatnya. Wa ja'alna naumakum subata. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Semoga hari ini kita termasuk yang didoakan oleh malaikat agar diberkahi hidup kita, diampuni dosa-dosa kita. Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita pagi ini untuk meneruskan kajian tadabbur, menggali makna di balik redaksi Al-Qur'an yang dipendam oleh para ulama, yang disimpan oleh para ulama dalam kitab-kitabnya, yang kemudian harapan kita adalah dari kata tadabbur itu sendiri ada efek yang merubah, meluruskan, memperbaiki, menguatkan apa yang kita fahami tentang Al-Quran, tentang Islam, tentang penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di hari ini kita sedang masuk ke surat Al-Kautsar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Surat yang saya mencoba yakin semua orang pasti hafal ini. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran yang 114 surat ini ada 3 surat yang pendek dan terdiri hanya dari 3 ayat. Surat Wal 'Asr, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kemudian inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Surat yang ketiga terakhir paling pendek adalah idza jaa nasrullahi wal fath. Jazakallahu khair. In idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Ketiga surat yang ayatnya cuma 3 dan ketiga-tiganya berbicara tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat. Alladhina amanu, orang yang pertama kali beriman kepada Al-Quran, amanu, kemudian wa'amilus salihat, beramal salih, maka di puncak tertinggi derajat ketakwaan ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadi panutan kita. Kemudian ayat yang hari ini, surat yang hari ini kita akan bahas, inna a'tainakal kautsar, juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Surat yang tadi terakhir An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih, bertasbihlah wahai Muhammad. Hari ini kita akan masuk
mudah-mudahan cukup untuk menambah mengingatkan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa surat ini Al-Kautsar, kalau kita lihat hubungannya dengan ayat atau surat sebelumnya, maka Allah Subhanahu wa taala sedang menegaskan di ayat ini yang terbalik lawan dari surat sebelumnya. Surat sebelumnya tapi belum kita bahas. Jadi kita kan mundur ya dari ujung ke depan. Di surat Al-Ma'un Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dengan begitu gamblang beberapa ciri kufar, beberapa ciri kaum munafiqun. Yang pertama disebut adalah at-takdzib bid-din. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din. Yang mendustakan agama. Ini di surat Al-Ma'un, jadi supaya nyambung dengan surat ini. Maka nanti Allah Subhanahu wa taala akan menjelaskan di surat Al-Kautsar ini loh pembawa agama. Dia sambungannya apa? Padanannya adalah inna a'tainakal kautsar. Nanti dengan penjelasan Al-Kautsar apakah hanya maknanya hanya telaga Kautsar ataukah Islam ataukah Quran ataukah umat yang banyak. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Al-yatim adalah yang kedua adalah al-bukhl wala yahuddu ala ta'amil miskin. Di samping dia menghardik, mengintimidasi, menekan secara mental ataupun fisik yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Kedua adalah selain mendustakan agama, menolak kebenaran Al-Quran, mengingkari adanya hari pembalasan, untuk mengajak makan sedikit pun dia tidak. Untuk mengajak orang, untuk memberikan makan kepada orang miskin. Kalau tidak mampu langsung sekedar mengajak saja tidak. Kemudian di surat Al-Ma'un ada fawailul lil musallin. Lalu di surat Al-Kautsar fasalli li rabbika wanhar. Wailul lil musallin. Kemudian alladzina hum an salatihim sahun, mengabaikan salatnya, melalaikan salatnya. Di surat Al-Kautsar fasalli li rabbika wanhar. Nanti kita jelaskan. Salatlah li rabbik, karena salat yang dilakukan di surat Al-Ma'un adalah salat untuk riya. Maka di surat ini salli li rabbik, jangan karena yuraun. Inna syani'aka huwal abtar. Sampai derajat yang paling yang bagian akhir dari surat Al-Ma'un adalah wa yamna'unal ma'un. Puncak sampai kemudian bentuk keburukan itu yang dilakukan, jangankan harta yang jumlahnya besar atau bahkan sampai nyawa, sekedar meminjamkan sendok, gelas ataupun benda-benda yang sangat-sangat sepele, itu pun tidak. Maka kita akan lihat fasalli li rabbika wanhar. Wanhar adalah perintah yang nantinya pada puncak paling tinggi seseorang beribadah untuk Allah, bertakarub kepada Allah dengan hartanya. Jadi kaitannya sangat erat rupanya dengan surat sebelumnya. Kemudian Al-Kautsar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan surat Al-Kautsar menggambarkan sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama tugasnya adalah balagh, menyampaikan risalah kebenaran tauhid, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan syariat dan seluruh aturan yang Allah turunkan dalam Al-Qur'an. Maka surat Al-Kautsar adalah taswir li sifati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Inna a'tainakal kautsar. Kalau kita lihat kembali ke surat sebelumnya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pembawa risalah Allah. Yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki sifat al-jud, dermawan.
di mana gambaran dalam hadis sahih tentang Ramadan, kana ajwadan nas yu'ti ata'an man la yakhaful faqr. Rasulullah orang yang sangat dermawan, memberi seperti orang yang tidak sedikit pun takut untuk miskin. Rasulullah wa kana ajwadan nas hina yudarisuhu Jibril Al-Quran. Lebih-lebih ketika bulan Ramadan, Jibril turun mengajarkan Al-Quran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita lihat dari sisi hadis ini, sesuatu yang jarang mungkin diingat untuk tempat menghafal Quran, lembaga yang menekankan untuk menghafal Quran, pelajari Quran adalah al-jud. Rasulullah begitu memberi kalau sudah masuk bulan Ramadan, karena di saat itu dia sedang pelajari Quran. Bisa dijadikan program bahwa seorang yang mempelajari, menghafal, mendalami Quran, sudah seharusnya dia punya program. Rasulullah SAW menjadi orang yang sangat dermawan ketika Ramadan. Kemudian al-karam. Rasulullah SAW sangat-sangat, al-karam ini masih dengan memberi atau ata, yu'ti ata'an man la yakhaful faqr. Jadi Rasulullah menjadi teladan sementara orang-orang kufar Quraisy, orang-orang pada masa itu dan bisa berpindah kepada zaman ini adalah fadzalika alladzi yad'ul yatim. Yad'ul yatim, siapa yatim yang pertama Allah Subhanahu wa taala sebut sebagai contoh? Alam yajidka yatiman fa'awa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam sebab nuzul ayat ini atau surat ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan perjalanan dakwahnya di Mekkah, kemudian nanti pindah ke Madinah, hijrah, maka surat ini ada yang sebagian menyebutnya adalah Makkiyah. Jadi memang ada dua pendapat yang menjelaskan Al-Kautsar apakah dia Makkiyah atau Madaniyah. Dia disebut Makkiyah di antara latar belakang turunnya adalah, atau momen turunnya, sababun nuzul surat ini, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika wafat putranya Al-Qasim ibn Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka orang-orang Quraisy bukannya takziah kepada Rasulullah, bukannya mengucapkan bela sungkawa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun mereka memilih untuk menghujatnya. Sementara para sahabat radhiyallahu anhum mengungkapkan dalam sejarah bagaimana ekspresi cinta mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kalau kita mundur sejarah sebelum Rasulullah menerima Al-Quran, siapa dari kalangan kufar Quraisy yang mengatakan Rasulullah bukan orang yang terpercaya? Rasulullah dikenal dengan akhlaknya yang tinggi, pemberian atau karam kedermawanannya yang sangat mulia. Rasulullah orang yang paling dipercaya, bahkan sampai sepakat tidak satu pun menyelisihi bahwa Rasulullah dijuluki Al-Amin. Ada sahabat yang namanya kemudian diukir dalam sejarah, misalnya sahabat Khubayb bin Adi radhiyallahu anhu yang mengungkapkan cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai dia pun rela untuk disiksa ketika akan dibunuh karena ditanya, wahai Khubayb, kalau sekiranya Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sedang berada di tengah-tengah keluargamu, kemudian dia akan disiksa, apa yang akan kamu lakukan? Khubayb mengatakan, saya tidak peduli, hatta ruh dan jasad saya dicabik, dirusak, saya tetap akan membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa Al-Kautsar menggambarkan siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Al-Kautsar bentuk lain dari kalimat katsir. Katsir, aktsar, kemudian menjadi Kautsar. Puncak Kautsar ini adalah banyaknya banyak yang tidak ada lagi banyak di atasnya. Jadi kalimatnya dalam Al-Quran, kalimat yang menggambarkan isim tafdil,
kita akan sering menemukan misalnya kabir, akbar, ya. Rahim, arhamur rahimin, atau misalnya katsir, aktsar, wa aktsarun nas, sebagian besar manusia, aktsar. Jadi ada isim tafdil namanya. Nah, maka kautsar adalah bentuk perubahan dari kata katsir yang menunjukkan banyak yang tidak berbatas. Inna a'tainakal kautsar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sepeninggal sewafat putranya Al-Qasim ibn Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka di saat orang-orang kafir Quraisy ini memilih untuk menghujat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah turunkan surat ini sebelum Rasulullah mendengar hujatan, ejekan, cemoohan orang-orang Quraisy di sekitarnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diingatkan, inna a'tainakal kautsar, kami berikan kepadamu al-kautsar. Al-kautsar di sini para ulama kemudian menjelaskan dengan beragam penjelasan. Hadis sahih menjelaskan tentang al-kautsar adalah nama haud, nama telaga di akhirat nanti, dan setiap nabi memiliki haud, dan haud Rasulullah kautsar itulah yang paling luas. Al-Kautsar telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana dalam hadis lain ketika Rasulullah SAW menjelaskan bahwa umatnya nanti di akhirat itu akan datang ke telaga ini, yang kemudian dari situ mereka minum, dari sini mereka menghilangkan haus dan dahaga. Kemudian di antara umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada yang berusaha mendekat namun diusir oleh para malaikat. Yauma yuzadun nas, di hari itu mereka diusir dari mendekat kepada telaga Rasulullah. Rasulullah melihat umatnya yang diusir ini, ummati, ummati, umatku, umatku. Maka dijawab oleh para malaikat, umatmu la tadri madza fa'alu ba'dak. Wahai Muhammad, umatmu benar tapi kamu tidak tahu apa yang mereka lakukan sepeninggalmu. Para ulama menjelaskan hadis ini tentang umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menambah aturan-aturan agama, yang mengurangi aturan-aturan agama. Jadi kalimat bid'ah itu punya dua sisi, Pak. Satu sisi menambahkan aturan atau tata ibadah yang ada dalam aturan Rasulullah SAW ditambahkan atau kemudian dikurangi. Mohon maaf. Jadi bid'ah itu punya dua bentuk dari hadis ini. Karena para malaikat menjelaskan dalam hadis itu, la tadri madza fa'alu ba'dak. Kamu tidak tahu wahai Muhammad apa yang dilakukan umatmu ini setelahmu. Bisa mengurangi utuhnya al-yauma akmaltu lakum dinakum, mengurangi aturan-aturan Islam, mengurangi apa yang pernah diajarkan Rasulullah SAW, atau menambah apa yang pernah diajarkan Rasulullah SAW. Selama ini mungkin kita mendengar bid'ah itu menambah saja, melakukan sesuatu yang tidak dicontohkan, tidak diperintahkan Rasulullah. Jadi bid'ah juga bisa berbentuk mengurangi, mengingkari. Maka nikmat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan kepada Rasulullah, inna a'tainakal kautsar. Kata a'ta, sebelum kita ke a'ta, kita coba lihat kalimat inna. Dalam Al-Qur'an kita akan kita akan banyak menemukan kata inna atau nahnu. Kemudian inni atau ana. Inna a'tayna, inna anzalna, inna nahnu. Sering ini. Kemudian inni anallah. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang dirinya tabaraka wa taala menggunakan inna, maka setelahnya akan ada penyebutan af'alullah, tindakan kehendak Allah Subhanahu wa taala, yang mana ini tidak akan pernah mampu dilakukan oleh makhluk. Kalau pakai inna, Allah sedang menyebutkan tentang
af'al, tentang perbuatan mencipta, menurunkan, semua af'alullah subhanahu wa ta'ala yang agung. Kalau kita bilang maha karya, kalau boleh membahasakan karya, karena karya adalah penciptaan Allah subhanahu wa ta'ala yang disebut khalaqa, mencipta tanpa contoh sebelumnya. Jadi inna, kita lihat inna anzalnahu fi lailatul qadar, kami turunkan. Maka menurunkan Al-Quran adalah satu keagungan, satu kemuliaan, satu keagungan yang hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang melakukannya. Inna khalaqnal insana min nutfah, menciptakan manusia. Kemudian di sini inna a'tainakal kautsar, kami memberikan kepadamu al-kautsar. Ini inna. Sering kan diterjemah, saya beberapa kali ditanya, Ustaz, kalau pakai nahnu, kami di Al-Quran ini kan Allah itu tunggal, kenapa pakai kami? Jadi ketika Al-Quran dipaksa dipahami oleh bahasa kita, karena kalimat kami atau kata kami dalam bahasa Indonesia itu adalah banyak, maka diasumsikan berarti Allah enggak sendiri. Maka jangan paksakan memahami Al-Quran dengan bahasa kita yang sangat terbatas untuk menerjemah atau mengungkap makna utuh dari kalimat-kalimat Quran. Karena tidak akan ketemu. Maka fahamilah kata kalimat Al-Quran inna atau nahnu ini dengan bahasanya. Maka disebutkan dalam kaidah bahasa Al-Quran adalah nahnu lit-ta'zim li nafsih. Allah mengagungkan dirinya, menyebutkan apa yang Allah lakukan setelah kalimat inna atau nahnu. Ini adalah sebuah keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kita juga pakai ya. Panitia mewakili, misalnya panitia pemilihan RT atau ketua DKM di sini. Maju satu orang. Setelah kami pertimbangkan, atau misalnya sambutan keluarga dalam pernikahan, kalimatnya kami. Jadi kalau kami dalam bahasa kita terkadang dipakai juga, seperti orang di Medan misalnya atau di Pontianak sering pakai kami, itu ternyata dia maksud diri sendiri. Ini juga dipakai. Maka sekali lagi, inna atau nahnu dalam Al-Quran setelahnya adalah hadithun an af'alillah. Penjelasan setelah itu adalah Allah menyebutkan tentang af'al, tentang kehendak perbuatan Allah Subhanahu wa taala mencipta, menurunkan nikmat, menurunkan Al-Qur'an dan seterusnya. Sedangkan kalau menggunakan kata ini, maka Allah Subhanahu wa taala sedang menyebutkan zatnya, tentang dirinya. Inni anallah fa'budni. Di surat Thaha ketika Nabi Musa dipanggil, yang kemudian mendekat ke api, atau ana misalnya, kalimat ana atau ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang dirinya, tentang zatnya tabaraka wa taala. Nah, inna a'tainakal kautsar. Kata a'ta, memberi, atau ata dalam Al-Qur'an adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada dua. Inna a'tainakal kautsar, telah kami berikan, ata'un sabiq, pemberian yang sudah Allah berikan kepada Rasulullah. Dan kedua-duanya pemberian ini tidak berbatas. Ada kalimat yu'ti untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala sawfa yu'tika rabbuk fatarda. Allah akan memberikan pemberian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam segala nikmat yang membuatnya ridha. A'tainakal kautsar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ketika menjelaskan al-kautsar ini dengan kalimat alif lam, al-kautsar, pemberian yang sungguh tidak berbatas. Al-kautsar selain makna yang disebut dalam hadis tadi, maka
Al-Kautsar, para ulama pun menyebutnya Kautsar adalah Al-Quran. Kautsar adalah umatnya yang banyak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hadis ketika melihat hari kiamat nanti, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat nabi wa ma'ahu rahtun, nabiyyun wa ma'ahu wahid. Jadi Rasulullah melihat para nabi, ada yang pengikutnya cuma satu, ada yang pengikutnya belasan, ada yang pengikutnya puluhan. Ada nabi yang di hari kiamat dilihat Rasulullah SAW ternyata tidak punya pengikut. Kemudian datang umat Rasulullah SAW yang memenuhi pandangan. Maka Kautsar salah satu maknanya adalah pengikutnya. Kautsar di antara tafsirannya adalah sahabat. Sahabat-sahabat setia, sahabat-sahabat yang jumlahnya ketika melakukan ibadah haji wada itu sekitar 120.000. Banyak. Jadi ketika Rasulullah 120.000 atau 100.000, maaf saya keliru mengingatnya ini. 12.000 itu Fathu Makkah, seingat saya. Atau haji wada, ini saya keliru antara 1.200 atau 12.000. Ya. Jumlah sahabat yang begitu banyak, yang kemudian para sahabat ini sedari awal merekalah yang mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian perumpamaan Rasulullah bersama para sahabat disebut dalam kitab-kitab sebelumnya. Dalam Al-Quran disebut kalimatnya kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Umat Rasulullah, umat terbaik yang dihadirkan dalam kehidupan manusia ini lantaran beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajak kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdepan adalah sahabat yang Allah sebut radhiyallahu anhum wa radu anhu. Para sahabat yang pertama adalah al-muhajirun, yang kedua adalah al-ansar. Di surat At-Taubah disebutkan laqad taballahu ala an-nabi walladzina wal muhajirin wal ansar. Al-muhajirin semua sahabat yang hijrah bersama Rasulullah, wal ansar yang menyambut kehadiran Rasulullah SAW di Madinah, Allah terima taubatnya, Allah ampuni mereka. Jadi yang terdepan adalah para sahabat. Bagaimana cinta sahabat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi Khubaib ketika ditangkap oleh orang-orang kafir kemudian diseret diajak ke daerah Tan'im, yang kemudian di situ dia mengikrarkan kecintaannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi tetap kemudian dibunuh oleh kaum kufar. Kemudian sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu di saat melakukan hijrah, sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu meminta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk masuk terlebih dahulu ke gua. Lalu dicek seluruh bolongan-bolongan yang ada, ditutup dengan pakaian yang dia punya sampai tersisa rida, penutup bagian atas, sampai dia buka, kemudian satu lubang ternyata belum ketutup, ditutup pakai punggungnya. Ada yang menyebutkan pakai jempolnya, ada yang menyebutkan pakai punggungnya. Kemudian dikatakan, ya Rasulullah masuklah. Rasulullah saking lelahnya kemudian tertidur dalam pangkuan sahabat Abu Bakar. Disengat bagian badannya yang digunakan untuk menutup lubang itu, menahan bisa entah kala jengkingkah atau ular yang menyengat, sedikit pun sahabat Abu Bakar tidak bergerak. Sampai menahan sakit ini membuat dia menahan air matanya, lalu terteteslah air mata ini kepada Rasulullah, kemudian Rasulullah terbangun. Rasulullah bertanya, ada apa? Sahabat Abu Bakar menjawab, aku menutup dan sepertinya ada yang menyengat. Maka Rasulullah kemudian dengan ludahnya
diusapkan bagian yang terkena tadi, sembuh. Sampai detik-detik yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didampingi sahabat Abu Bakar. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelang wafatnya, di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah merasakan demam yang sangat tinggi. Kemudian Rasulullah menyampaikan khutbah di Madinah, menjelaskan inna 'abdan khuyyira baina ni'matid dunya fima ma'na qaulihi sallallahu alaihi wasallam. Seorang hamba dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala dua pilihan, apakah dia memilih untuk menikmati kenikmatan dunia atau kemudian menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat enggak paham awalnya. Maka sahabat Abu Bakar menangis sejadi-jadinya, karena satu-satunya yang faham muqaddimah itu adalah sahabat Abu Bakar, saking dekat dan cintanya. Bahkan begitu banyak isyarat bahwa pengganti khalifah Rasulullah SAW adalah Abu Bakar, ketika Rasulullah menyebutkan tentang kalau sekiranya iman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ditimbang dengan seluruh imannya umat Rasulullah, maka itu akan masih lebih berat imannya Abu Bakar. Lau kana ba'di nabi, kata Rasulullah, kalau sekiranya ada nabi setelahku maka Umar adalah orangnya. Tapi tidak ada nabi setelah Rasulullah. Jadi kecintaan para sahabat sampai di saat perang Badar, Rasulullah SAW tidak mau memaksa sahabat untuk ikut berperang, tapi disampaikan pilihan. Siapa yang mau ikut, siapa yang kembali ke Madinah. Pun kemudian sahabat-sahabat yang memilih ikut ke Badar, diantaranya adalah Miqdad. Kemudian mengatakan, ya Rasulullah, inna lan naqula mithla ma qala Banu Israel. Wahai Rasulullah, kami tidak akan mengatakan ungkapan seperti Bani Israel yang mengatakan kepada Nabi Musa, idhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Kami tidak akan mengatakan, wahai Rasulullah, seperti Nabi Musa dikatakan oleh kaum Bani Israel, pergi engkau wahai Musa bersama Tuhanmu, berperanglah dan kami di sini duduk. Kami akan mengatakan, idhhab anta wa rabbuka wa inna muqatilun. Berangkatlah bersama Rabbmu dan kami akan ikut. Bahkan ungkapannya dalam bahasa Arab, hatta law ghamarta ila, apa kalimatnya itu? Kalau sekiranya kamu masuk ke kobaran api pun kami akan ikut. Inilah sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diberikan nikmat Al-Kautsar. Kalau kita fahami dari makna Kautsar adalah sahabat setia Rasulullah. Yang sampai kemudian sahabat Umar yang menyebutkan, sesungguhnya aku silaturahim datang kepada keturunan Rasulullah, menjaga, melindungi. Sesungguhnya itu akan jauh lebih aku kedepankan ketimbang ibadah. Artinya bahwa para sahabat begitu kalimat-kalimat yang fidaka ya Rasulullah, kami berkorban untukmu wahai Rasulullah. Bahkan seorang sahabiyah dalam satu peperangan, suaminya mati syahid, anaknya mati syahid. Diberitahukan kepadanya bahwa suamimu syahid, madza fa'ala Rasulullah? Apa yang terjadi dengan Rasulullah? Anakmu mati syahid, apa yang terjadi dengan Rasulullah? Masih suami, anak, dia tanyakan, yang dia tunggu kabar tentang Rasulullah. Kemudian dikatakan Rasulullah tetap selamat. Sahabiah ini mengatakan, semua musibah tidak akan ada artinya selama Rasulullah masih hidup. Di perang Uhud, ketika syaitan mengatakan qutila Muhammad, terbunuh Muhammad, rupanya ada di antara sahabat yang melihat Rasulullah di mana keberadaannya. Di saat berkecamuknya perang Uhud, Rasulullah masih hidup. Maka dari kalimat ini kemudian musuh mengetahui di mana Rasulullah berada. Syaitan mengatakan Muhammad sudah mati. Ini akan dua pilihan. Mental, kekuatan, keberanian para sahabat akan hilang. Dan kemudian ada sahabat yang mengatakan Rasulullah di situ.
maka seluruh panah dan tombak itu tertuju kepada Rasulullah. Lalu para sahabat melihat semua serangan itu kepada Rasulullah, berlomba untuk menghalangi. Sampai kisah yang sangat kita kenal, ada sahabat yang kemudian terpanah, kemudian Rasulullah pun dilindungi tetap, mulutnya terkena dengan serangan sehingga kusirat rubaiyatuh. Ini para sahabat. Inna a'tainakal kautsar. Salah satu makna dari kautsar adalah umat Rasulullah. Yang terdepan di antara mereka adalah sahabat. Lalu hari ini kita lihat panjangnya sejarah. Terlepas dari setuju tidaknya orang dengan organisasi yang sedang paling diserang oleh orang-orang yang membenci Islam hari ini, seluruh para ahli mungkin berbicara tentang hukum, berbicara tentang kriminal, berbicara tentang pembunuhan orang, hatta orang yang tidak punya din sekalipun berbicara tentang HAM. Seakan-akan pembelaan kepada ulama, pembelaan kepada Islam ini akan luntur. Inna a'tainakal kautsar. Jangan-jangan yang dimaksud Rasulullah, kita termasuk yang diusir dari haud di hari akhirat nanti. Kita tidak tahu. Rasulullah begitu cintanya kemudian mengatakan ummati, ummati, ummati. Ternyata malaikat mengusirnya dengan satu alasan, wahai Muhammad, kamu tidak tahu apa yang mereka lakukan sepeninggalmu. Inna a'tainakal kautsar. Maka Rasulullah dihujat sebagai orang yang abtar, orang yang terputus keturunannya karena anaknya yang laki-laki mati, meninggal, wafat. Karena orang-orang pada masa itu sangat membanggakan keturunan, karena dengan anak laki seorang ayah akan disebut dia anak siapa. Seorang laki-laki akan menyambung nama ayahnya sampai kapanpun dia punya keturunan. Maka ketika Rasulullah wafat, putranya Al-Qasim Ibn Muhammad kemudian dikatakan Muhammadun abtar. Pernahkah kita lihat orang di komplek kita ini ketika ada musibah, orang wafat, entah putra, saudara, suami atau istri, ada yang mengatakan rasain lo keluarga kalau mati? Enggak. Ini manusia paling mulia yang Allah hadirkan untuk teladan umat manusia. Muhammadun abtar, dihujat, dikatakan orang yang gila, dikatakan orang majnun, dikatakan sahir. Maka sebelum semua hujatan cemoohan ini, Allah ingin mengingatkan kepada Rasulullah, inna a'tainakal kautsar. Nikmat al-kautsar tidak ada satupun yang menandingi, dan itu hanya untuk Rasulullah. Fasalli li rabbika wanhar. Sebelum kepada kalimat ini, maka kaidah yang disepakati oleh ulama usul, kullu khitabin li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khitabun li ummati. Semua redaksi Quran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga redaksi audiensinya kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di saat hari ini kita merasa terpuruk melihat berita dan perlakuan kepada para ulama dan seluruh keislaman yang muncul. Bahkan beberapa tokoh nasional rupanya hanya sekedar untuk pilkada yang skupnya sangat kecil di Medan pun diteror. Jangan berpihak. Terlebih ketika mau pilpres dulu misalnya, jangan berpihak. Saking takutnya ketika ulama-ulama mempersatukan umat Islam di negeri ini. Sampai satu hari saya ditanya tentang euforia umat Islam ketika bergerak menyambut sosok yang mereka hormati, mereka muliakan. Saya ditanya bukan tentang hal ini. Saya ditanya, Ustadz, apa saja sih dalam sejarah yang pernah berhasil mengumpulkan, menyatukan umat Islam?
Apakah politik? Apakah sosok seorang manusia sebagai tokoh? Apakah harta? Apakah hajat dan seterusnya? Adakah ibadah yang bisa mempersatukan? Umat Islam ini akan bersatu ketika akidah mereka satu. Ketika Islam mereka satu. Ketika keislaman ini tidak dipecah. Ketika utuh satu sama lain. Sehingga Rasulullah SAW pun menerima ayat dalam surat As-Saff. Inna Allah yuhibbul ladhina yuqatiruna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Yang Allah cintai adalah ketika umat ini bersatu, berjuang, memperjuangkan akidah, memperjuangkan iman dan Islamnya, bunyan marsus, seperti satu bangunan utuh yang kokoh saling menguatkan. Tidak akan bersatu kalau tidak diluruskan mulai dari dasar keislaman. Bisa pencetus persatuan ini adalah sosok yang berani bicara, tapi ketika kemudian pemimpin ini tidak muncul, namun keislaman semua umat Islam ini benar-benar satu, maka merasa bersaudara satu dengan yang lain, siapapun yang muncul menegakkan persatuan itu akan ikut semuanya pembelaan kepada iman dan Islam kita. Jadi ketika kemudian inna a'tainakal kautsar kita sadari, kita tadaburi dalam salat kita, seakan Allah sedang mengatakan, wahai kamu Rozi, begitu besar nikmat yang aku berikan. Karena kausar yang paling tinggi, nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada manusia adalah hidayah. Islam ini sendiri. Maka hidayah, nikmat ini yang Allah bahasakan di surat Al-Maidah ayat 3. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Kata nikmah, karena hari itu adalah disempurnakan nikmat Islam kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tanpa iman, tanpa Islam, seluruh nikmat dunia akan menjadi kosong atau hampa, nol. Maka nikmat pertama ini ibarat angka 1 di depan angka 0. Kalau kita jajar puluhan angka 0 di belakang angka 1, dia tetap punya makna. Kalau 1 0, kita tulis angka 1 kemudian nolnya 1, maka jadi 10. Kita tambahkan dia jadi 100, tambahkan lagi jadi 1000, terus tambahkan 0. Kalaupun berderet 9 0, lalu satunya kita hilangkan, maka dia tidak punya makna. Semegah apapun nikmat yang kita rasakan di dunia ini, setinggi apapun jabatan, sebesar apapun semua kekayaan yang kita mampu kumpulkan, kalau Islam ini hilang, maka semua itu akan hampa, seperti hilangnya angka 1 dari mendampingi angka 0. A'tainakal kautsar. Kita diminta untuk benar-benar tulus, jujur, siddiq, mengakui nikmat begitu besar kita rasakan, nikmat yang kita diberikan Allah Subhanahu wa taala. Maka kesyukuran yang paling tinggi adalah fasalli li rabbik. Karena ketika harta ini melimpah banyak, lalu dikatakan oleh orang-orang yang memilikinya sebagai kekayaan yang tidak berbatas, ketika kekayaan melimpah menyebabkan dia yadu'ul yatim, menghardik anak yatim, menindas, menekan, kemudian sedikit pun sekedar mengajak untuk memberi makan orang miskin tidak, sedangkan hartanya melimpah, maka Rasulullah diajarkan a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Ketika harta kekayaan ini kemudian melalaikan orang dari salat, a'tainakal kautsar, nikmat yang banyak ini engkau menjadi lebih mulia karena iman yang ada di dalam dadamu, karena engkau dirikan salat. Maka salat adalah kesyukuran. Syukur sampai dikatakan sujud syukur. Sujud syukur apakah ujuk-ujuk langsung sujud semata? Iya, kita banyak lihat prakteknya begitu. Ya. Tapi kalimatnya dalam hadis man sajada lillahi sajdatan hattallahu bihi
sayyi'atan wa rafa'allahu bihi darajah. Man sajada lillahi sajdatan, orang yang sujud satu sujud kepada Allah. Rupanya dalam prakteknya yang dimaksud adalah salat. Sama dengan man raka'a lillahi raka'ah. Dalam hadis satu bagian dari seluruh rukun salat disebut, ternyata yang dimaksud adalah salat itu seutuhnya. Kemudian aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Rukuklah bersama orang-orang ruku. Apakah ujuk-ujuk kita datang lalu ruku? Tidak. Maka yang dimaksud adalah salat. Maka wujud syukur atas kausar nikmat yang begitu luas, begitu banyak, salli li rabbika wanhar. Kenapa? Karena dalam salat ini kalau kita telusuri, mungkin pernah saya ungkap bahwa kalimat yang paling banyak dalam salat adalah pengakuan kita kepada Allah, rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Memuji kita, alhamdulillah. Ketika kita berdiri, ruku kita subhanallah wa bihamdi. Bihamd, memuji atas kesyukuran kita atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Angkat kita dari ruku, Rabbana lakal hamdu. Sujud kita subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kalau kita pakai bacaan yang subhana rabbiyal a'la, ada dalam satu hadis, tambahannya wa bihamdi juga ada di hadis lain. Kalau kita baca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli, ada wa bihamdika. Seluruh gerakan itu isinya adalah tahmid, memuji Allah. A'tainakal kautsar fasalli, syukuri. Jadi kalau orang tidak sampai mau melakukan salat, begitu luas nikmatnya, maka orang yang paling tidak bersyukur adalah orang yang tidak salat. Orang yang mengingkari salat. Mungkin sulit untuk kita terus berzikir dalam ruangan kerja kita, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, sulit. Tapi begitu kita takbiratul ihram, maka itulah waktu yang kita tidak akan melakukan hal lain. Bisa orang mengatakan alhamdulillah sambil balas SMS, bisa mengatakan subhanallah sambil angkat telepon. Tapi kemudian ketika kita salat, maka seluruh pekerjaan di luar salat itu haram. Itulah makna takbiratul ihram. Haram kita melakukan semua yang di luar salat. Maka puncak kesyukuran seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala atas kausar nikmat yang diberikan adalah salat. Karena nikmat yang diberikan Allah kepada manusia ini pilihannya atau ragamnya cuma dua. Nikmat yang langsung kita rasakan nempel di badan, bentuknya kesehatan, organ yang lengkap, organ pencernaan kita, nafas kita, jantung kita, mata, telinga, akal kita berfungsi, ini nikmat yang nempel di badan. Selainnya ada di luar, bentuknya harta, bisa bentuknya anak keturunan, penghormatan, perlakuan sosial, dan seterusnya, itu di luar. Disebut al-mal, harta. Maka kesyukuran seorang manusia atas nikmat yang nempel di badannya, salli li rabbik, salat. Bahkan dalam hadis lain, likulli, ruas ini, hadis yang tentang duha itu, di setiap ruas ini, fil kulli tahmidatin sadaqah, setiap tahmid itu sedekah, setiap tahlil itu sedekah, setiap takbir itu sedekah, dan semua ruas ini sedekah, dan semua itu bisa terwakili dengan salat duha, salat. Jadi nikmat yang pertama adalah nikmat yang nempel di badan kita. Termasuk tadi pemahaman nikmat ibadah kita, Islam, kita mampu melakukan salat dengan baik, sempurna geraknya, kita cukup rukunya, khusyuk kita dalam salat, itu nikmat. Salli li rabbik, syukuri itu dengan salat. Kenapa? Karena kalau harta kausar ini menyebabkan kalian alladzina hum an salatihim sahun, orang-orang banyak terlalaikan atau melalaikan ibadahnya, salatnya, karena harta, karena kesibukan jabatan, karena sanjungan sosial misalnya. Kemudian salat kalau dilakukan karena selain Allah,
Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yuraun. Salat yang dilakukan oleh orang-orang yang pemahaman Islam, pemahaman tentang dinnya sendiri sangat jauh, lalu tersibukkan dengan harta sehingga salatnya tidak terlebih dari sekedar gerakan saja, maka bisa masuk sahur. Allah ingin mengatakan salli li rabbik, salat untuk Rabbmu, lupakan yang lain. Sehingga tahmid yang semuanya ada dalam gerakan salat betul-betul kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, nikmat yang terkait badan kita sendiri. Yang kedua, nikmat yang di luar, pakaian yang kita pakai ini, harta, anak, keluarga, rumah, kendaraan dan seterusnya, itu ada di luar. Maka kesyukurannya untuk nikmat harta yang paling tinggi adalah kurban. Wanhar. Kita mungkin jarang membedakan antara proses kurban pakai unta atau kambing. Secara mudah kita bedakan, selain unta itu prosesnya zabah namanya. Kata zabah ini disebut dalam Al-Quran ketika Allah menggambarkan pengganti dari Nabi Ismail kepada Nabi Ibrahim, wa fadainahu bi dzibhin azim. Kami gantikan Ismail dengan zibah, sembelihan. Sembelihan itu pilihannya kambing, domba, embek, dengan semua jenisnya. Kemudian yang setara di atasnya adalah sapi, kerbau, kuda. Saya nggak tahu, kalau kuda mungkin nggak pernah. Tapi dia termasuk yang sebenarnya boleh disembelih. Cuman kita mungkin nggak lumrah, sate kuda, kelinci disembelih. Satu-satunya hewan kurban, an'am, yang prosesnya nahar hanya unta. Dan unta adalah harta kepemilikan yang paling bergengsi. Sampai-sampai ketika Khaybar, perang Khaybar, Rasulullah SAW mengatakan apa? Kalimatnya. La an yahdiyallahu bika rajulan khairul laka min humrin na'am. Kalau sekiranya Allah memberikan hidayah kepada seseorang melaluimu, maka itu sungguh lebih baik dari unta merah. Nah, kalau tidak mampu menggunakan kambing, lalu naik sedikit jadi sapi, lalu yang paling tinggi adalah nahar. Harta terbaik seorang mukmin ketika dia berkorban dengan hartanya, bertaqarrub kepada Allah dengan hartanya, maka level tertinggi adalah unta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika haji wada, saqa ma'ahu 100 ibil. Jadi Rasulullah selain mahar nikahnya dulu 100 unta, kemudian ternyata ketika melakukan kurban di haji wada itu, al-hadi, itu ternyata Rasulullah membawa 100 unta. Nahara biyadihi syarifah, Rasulullah menahar, memotong, nyembelih itu saya, nahar unta itu dengan tangannya sendiri sampai 63 ekor. Setelah itu diwakilkan kepada Ali radhiyallahu anhu. Nih terusin. Rupanya ada para ulama yang jeli kenapa Rasulullah cuma menahar 63 unta. Pas sesuai dengan usianya hari itu, usia Rasulullah 63 tahun karena setelahnya Rasulullah wafat. Kita nggak tahu. Rasulullah pun tidak mengatakan ini saya potong 63 karena usia saya 63, tidak. Karena setelah haji wada, di saat khutbah haji wada turun surat Inna idza jaa nasrullahi wal fath yang kita bahas sebelumnya. Yang di situ Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan ini na'i Rasulullah. Ini Rasulullah mentakziah dirinya bahwa dia akan wafat di usia setelah itu. Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkan untuk nahr. Maka salli li rabbik, puncak dari kesyukuran seorang hamba adalah sujud rukuknya di hadapan Allah. Puncak tertinggi seorang hamba beribadah dengan hartanya adalah nahr. Betul orang pergi ibadah haji itu mahal, tapi ketika dia bawa harta terbaiknya untuk nahr, maka itu lebih tinggi lagi.
Fasalli li rabbika wanhar. Imam Abu Hanifah kemudian menjelaskan bahwa fasalli yang dimaksud adalah salat Idul Adha. Fasalli di sini para ulama yang lain menjelaskan dia umum, salat apapun itu. Kenapa Imam Abu Hanifah menjelaskan fasalli li rabbika wanhar di sini adalah salat Idul Adha? Karena dalam mazhab Abu Hanifah rahimahullah, an-nahar atau kurban itu fardu ain setiap tahun. Yang kita dengar ya. Jadi wanhar di situ difahami adalah kalimatnya perintah, maka hukum kurban setiap Idul Adha dalam mazhab Abu Hanifah rahimahullah adalah fardu ain. Di antara indikasi yang dibawa oleh Abu Hanifah rahimahullah adalah Rasulullah menyuruh semua isi rumah itu untuk menghadiri salat Id. Sampai yang haid pun disuruh hadir sekedar mendengarkan khutbah. Jadi dalam mazhab Imam Abu Hanifah, menyembelih hewan kurban itu hukumnya fardu ain. Salat Id itu hukumnya fardu ain. Yang menyebabkan kita alhamdulillah yang menyebar di Indonesia ini mazhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullah kemudian memilih bahwa kurban hari Idul Adha itu hukumnya sunnah muakkadah yang sangat diperintahkan. Kenapa? Karena Rasulullah ketika menyembelih ada kalimat Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad. Ya Allah, terimalah ini kurban dari Muhammad dan keluarga Muhammad. Yang satu lagi Allahumma hadza taqabbal min ummati wa liman lam yudhi min ba'di. Ya Allah, terimalah kurban yang ini atas nama umatku yang belum berkurban. Artinya ada umat Rasulullah yang tidak mampu berkurban. Fasalli li rabbika wanhar. Mudah-mudahan Idul Kurban jadi nambah ini. Jadi wanhar di sini poinnya adalah ibadah taqarrub, syukur dalam nikmat harta yang tertinggi adalah kurban. Syukur atas nikmat yang melekat di badan kita adalah ruku, sujud dalam salat kita. Inna syani'aka huwal abtar. Apa hubungan ayat terakhir dengan ayat pertama? Inna syani'aka huwal abtar. Inna a'tainakal kautsar. Kemudian di ujung ayat ini, surat ini, inna syani'aka huwal abtar. Bahwa yang disebut oleh orang-orang Quraisy Muhammadun abtar, Muhammad itu terputus, tidak punya kekayaan keturunan harta yang mana nanti namanya juga akan disebut. Maka Allah membantah dan membalikkan omongan orang-orang kafir yang mencela Rasulullah SAW dengan ayat ini, inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya yang mencela mencemoohmu itulah yang terputus abtar. Kenapa? Karena mereka tidak memiliki nikmat hidayah. Yang tadi saya sebutkan bahwa apapun kekayaan, sehat badan, harta benda, keturunan yang baik atau karir yang sampai pada puncaknya, kalau hidayah ini tidak ada maka semuanya abtar. Tidak ada artinya, tidak ada nilainya. Maka surat ini ketika kita tadabburi, sungguh sebenarnya yang membuat orang untuk mencela orang lain adalah kausar. Bisa harta yang dia banggakan sehingga mencela orang lain. Ketika harta ini melimpah, ketika kekayaan kita makin banyak, ketika keturunan kita soleh-solehah, maka pintu pertama yang terbuka di luar sana adalah orang hasad, orang iri. Maka kaum Quraisy ini begitu irinya kepada Rasulullah, kebenaran yang disampaikan tidak mampu dibantah. Maka ketika Rasulullah mendapatkan musibah, putranya wafat, karena mereka membanggakan keturunan yang terjaga dan nama itu terus tersambung bin siapa, dikatakan Muhammad abtar.
di saat kita mentadaburi ayat ini, a'tainakal kautsar, bisa jadi nikmat yang kita rasakan banyak tetangga yang iri, banyak teman sejawat yang hasad, yang dengki. Maka Allah ingin memberitahukan, siapapun itu yang iri kepadamu di saat iman, hidayah menyebabkan kamu sujud, salat dalam kesyukuran, berkorban dengan harta terbaikmu, maka syani'aka huwal abtar. Orang-orang yang mencelamu inilah yang terputus dari kebaikan. Ayat ini juga menghibur kita. Selain setelah menghibur Rasulullah SAW, inna syani'aka huwal abtar. Maka nikmat yang paling tinggi adalah hidayah yang ada dalam keyakinan kita, dalam fisik kita, dalam bentuk ibadah. Harta ini juga nikmat, maka kesyukuran atas dua jenis nikmat ini Allah tuangkan, ingin kita lakukan salat dalam kesyukuran, kemudian berkorban dengan harta sebagai wujud ibadah syukur tertinggi dengan harta. Mudah-mudahan ulasan ini tidak kepanjangan atau tidak kurang. Pastinya sangat sedikit yang mampu saya ungkap dari luasnya makna Al-Quran. Jika ada yang kurang, mohon saya dibantu untuk melengkapi. Jika ada yang salah, dengan senang hati saya menunggu dan merindukan diluruskan. Mudah-mudahan yang punya kitab-kitab tafsir atau telaah-telaah referensi lain bisa saling membantu untuk terus menggali dan mendalami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita semakin baik menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira cukup jelang jam 6. Jika ada pertanyaan atau tambahan, monggo. An-nifaq tingkatannya ya. An-nifaq Rasulullah SAW sebutkan di beberapa hadis yang mampu saya ingat. Ayatul munafiqi salas, tanda kemunafikan itu ada 3. Idza hadatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Ini yang kita tahu dari hadis Rasulullah SAW. Tapi saya ingin mengajak tentang apa sih makna nifak sebenarnya. Dari sini kita akan ketahui tingkatannya nanti. Nafaqah itu menjadi akar kata yang kemudian turun menjadi beberapa penggunaan dalam bahasa yang kita kenal. Misalnya nafkah, nafaqah. Nafaqah ini kemudian digunakan juga kemunafikan tadi yang kita kenal. Kemudian nafaq makna sebenarnya adalah itu apa? Kalau pernah lihat tikus, Pak, bikin bolongan di dapur, ternyata bolongannya ke luar. Nafaq itu sebenarnya lobang bolongan yang dari sini masuk lalu punya sisi di tempat lain. Ini arti nafaq. Terowongan itu bahasa Arabnya nafaq. Maka ketika makhluk atau taruhlah tikus misalnya, dia masuk ke nafaq, maka dia menyembunyikan diri dari yang dia nampakkan. Jadi dia punya sisi, dari sini dia masuk, di sana dia keluar. Nafaq. Sehingga di saat seorang insan ini menampakkan sesuatu di luar dengan hal yang berbeda di dalam, maka dia punya kesamaan makna nafaq. Jadi ini kemunafikan. Nah, tentang keislaman atau kemudian nanti berubah juga muncul dengan istilah nifaq ini, maka jika keislaman itu dinampakkan di depan sesuai dengan apa yang di dalam, maka namanya mukmin atau beriman. Kedua, kalau kekufuran itu dia nampakkan penolakannya di luar sesuai dengan apa yang di dalam, maka ini namanya kafir haqqan, kafir yang sebenar-benarnya. Jadi di luar dia menolak kebenaran, dia ingkari kebenaran, di dalam juga dia ingkari kebenaran itu. Ini kafir tulen. Kemudian ada yang menampakkan keimanan di luar, menyembunyikan
kekufuran di dalam, pengingkaran dia di dalam dia ingkari, di luar dia benarkan. Ini yang nifaq, kemunafikan. Kemudian kalau dibalik, dia nampakkan pengingkaran, dia nampakkan pengingkaran, tapi di dalam hatinya dia sembunyikan pembenaran, maka namanya juhud, jahid, jim, alif, ha, dal. Kalimatnya dalam Al-Quran, wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum. Jadi mereka menolak di depan sementara mereka meyakini di dalam hatinya. Juhud. Apakah kemunafikan kemudian bertingkat? Dalam hal ini saya sendiri belum baca. Apakah ada tingkat kemunafikan? Yang ada dalam hadis adalah keterangan yang nampak. Contoh misalnya Rasulullah mengatakan, innama asqala 'alal munafiqi salatul fajri wa salatul isya. Fima ma'na qawlihi sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang paling berat untuk orang munafik adalah menghadiri salat subuh dan salat isya. Jadi kalau kita ingin membahasakan benih-benih kemunafikan, bisa diketahui indikasi ada tidaknya, kita ukur salat subuh kita bagaimana dan salat isya kita bagaimana. Karena Rasulullah menyebutkan salah satu yang paling berat dilakukan oleh orang munafik adalah salat subuh dan salat isya. Tapi tingkatannya seperti apa? Wallahualam, saya sendiri belum menelaah, belum sampai keterbatasan saya mengkaji. Belum tahu saya kemunafikan. Karena makna dasarnya adalah antara yang nampak dengan yang di luar, yang di dalam itu berbeda. Sampai sahabat yang dikenal Hudzaifah Ibnul Yaman, sahibu sirri Rasulullah, orang yang paling tahu rahasianya Rasulullah. Dialah orang yang tahu siapa yang munafik yang diberitahu oleh Rasulullah. Sampai sahabat ini pernah dicegat sama Umar. Paksa, hal ana munafik. Dia memastikan, Umar ini nanya ke sahabat yang paling tahu rahasia Rasulullah ini, apakah saya munafik? Dia bilang, amma anta fala. Kalau kamu bukan. Jadi ketajaman iman, ketajaman firasah itu kita tidak tahu. Para sahabat pun punya kemuliaan-kemuliaan tersendiri di hadapan Rasulullah, sampai satu sahabat bisa mewakili, kesaksiannya mewakili dua orang. Ini terkait sejarah mushaf. Sehingga kemunafikan, sekali lagi, para sahabat tidak ada yang munafik. Karena yang munafik di masa Rasulullah tidak disebut sahabat. Ini tidak disebut sahabat. Misalnya Abdullah bin Ubay bin Salul tidak disebut sahabat. Karena definisi sahabat yang disepakati oleh para ulama adalah man amana bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kemudian beriman pada masa Rasulullah baik bertemu atau tidak. Ini disebut sahabat radhiyallahu anhum. Sehingga tingkatan kemunafikan pun wallahualam saya tidak tahu tingkatannya berapa. Tapi kalau kemudian iman, ini iman tidak kalau iman kan yazidu wa yanqus, dia bertambah dan berkurang. Bertambah dengan ketaatan dan dia bisa berkurang dengan kemaksiatan. Seperti halnya keyakinan, Pak. Yakin kita kepada sesuatu bisa penuh 100%, kadang muncul ragu, bisa bertambah ketika menemukan bukti-bukti yang mendorong, menguatkan keyakinan. Tapi kalau kemunafikan, wallahualam, mungkin saya coba cari, dan kalau ada yang menemukan kita bisa berbagi. Itu tadi tentang an-nifaq. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan cukup. Kalau tidak ada tambahan, kita akhiri dengan sama-sama berharap kepada Allah Subhanahu wa taala wabah yang masih beritanya semakin bertambah dipaksa dikurangi dengan merubah angka swab di beberapa daerah provinsi, tapi kemudian tidak dipungkiri dia semakin bertambah, tapi tidak boleh menambah kekhawatiran seorang yang beriman
Seorang mukmin harus semakin tenang kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita berdoa juga untuk kebaikan carut marut negeri ini yang kita tidak tahu juntrungnya. Kalau kita mengikuti berita, semua berita kadang bisa dibenarkan, kadang bisa ternyata berita bohong, maka kepada Allah Subhanahu wa taala kita kembalikan. Kebaikan ataupun keburukan hanya Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa untuk merubah dan mengaturnya. Manusia punya kewajiban untuk berdoa dan tidak berhenti berikhtiar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minina min kulli dzab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.